Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C ingin mempresentasikan tentang sifat antagonis agensi pengendali hayati dalam mengendalikan patogen penyebab penyakit tanaman. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Diamundita Aisyah, NIM akhir 115. Nama saya Velen Natalia, NIM akhir 117. Nama saya Cecilia Silalahi, NIM 109. Saya Hari Nur Alim, NIM 129. Pertama yang akan kita bahas yaitu tentang masalah. Masalahnya yaitu hal apa yang harus dimiliki agensi pengendali hayati agar agensi pengendali hayati tersebut bersifat antagonis dengan patogen penyebab penyakit tanaman. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Salah satu masalah utama yang dapat menghambat peningkatan produksi adalah serangan patogen penyebab penyakit. Dalam mengatasi hal tersebut, perlu dilakukan penanganan yang tepat sasaran dengan memperhatikan lingkungan dan tingkat keefektifan. Salah satunya dengan pemanfaatan mikroba antagonis sebagai agensi pengendali hayati. Mikroba antagonis adalah jasad rendik berupa candawan, bakteri, actinomyces, maupun virus yang tersedia di alam maupun menekan perkembangan mikroba yang merugikan. Terdapat beberapa kelompok mikroba yang biasa dikembangkan untuk dijadikan sebagai APH. Sebagai contoh, pada kelompok cendawan yang sudah digunakan menjadi APH yaitu Trichoderma hertzianum, Liocladium species, dan Fusarium non-pathogenis. Kemudian, dalam kelompok bakteri, contohnya yaitu Bacillus subtilis dan Pseudomonas fluorescens. Untuk kelompok virus, terdapat vaksin Karna 5 dan kelompok Actinomycetes seperti Streptomyces species. Berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Zainuddin pada tahun 2016, menyatakan bahwa tanaman mempunyai mekanisme pertahanan diri yang dapat diaktifkan untuk menanggapi tekanan biotik yang disebabkan oleh patogen dan parasit pada berbagai tingkatan, mulai dari virus, makroskopis, sampai serangga fitofag. Mikroba antagonis ini dapat berfungsi sebagai agen pengendali patogen melalui mekanisme kompetisi, antibiosis, parasitisme, atau ketahanan terinduksi. Bakteri antagonis dapat menginduksi resistensi tanaman terhadap patogen dengan cara mengaktifkan lintasan sinyal dan melibatkan hormon asam jasmoik dan etilen tanaman. Bakteri antagonis mampu memproduksi senyawa metabolit sekunder sehingga menyebabkan timbulnya mekanisme ketahanan terinduksi pada tanaman. Bakteri endofit merupakan bakteri yang hidup di dalam jaringan tanaman dan dapat berpindah antar jaringan. Nah, beberapa kemampuan yang dimiliki oleh bakteri endofit antara lain, yang pertama yaitu menekan penyakit busuk lunak pada umbi kentang yang disebabkan oleh bakteri Erwinia species. Lalu, mampu menekan pertumbuhan bakteri Erwinia species dan menghasilkan enzim seperti kitinase, protease, dan selulase, maupun senyawa sekunder lainnya yang sangat berperan dalam menginduksi ketahanan tanaman. Selanjutnya adalah uji antagonis bakteri endofit terhadap Erwinia species pada cawan Petri yang dilakukan dengan cara langkah pertama yaitu bakteri endofit diinkubasi selama 2 kali 24 jam,
kemudian dilakukan pengenceran 10⁻⁹ CFU per mili dalam aquade steril. Langkah selanjutnya, kertas cakram yang sudah steril dengan diameter 5 mm dimasukkan ke dalam pengenceran selama kurang lebih 1 menit dan ditiriskan pada tisu selama 2 jam. Langkah selanjutnya adalah kertas saring yang sudah kering ditanam pada bagian tengah-tengah media Na dan inkubasi selama 2 hari. Selanjutnya, bakteri antagonis pada cawan Petri kemudian dilapisi dengan pengenceran bakteri patogen dicampur dengan 14 mili media Na pada suhu kurang lebih sekitar 45 derajat Celcius. Langkah terakhir, hasil overlay tersebut diinkubasi selama 48 jam dan diamati daerah hambatan yang terbentuk. Selain itu, ada uji antagonis bakteri endofit terhadap patogen Erwinia spesies pada umbi kentang. Langkah pertama, permukaan umbi kentang disterilisasi dengan perendaman dalam sodium hipoklorit 1% selama 10 menit. Kemudian dicuci dengan aqua steril 3 kali dan dikering anginkan. Kemudian kentang dilubangi menggunakan ujung mikropipet tip, lalu diinokulasikan dengan bakteri endofit sebanyak 50 mikro, kemudian dibiarkan selama 1-2 jam hingga kering. Setelah itu, pada lubang yang sama diinokulasi suspensi bakteri patogen Erwinia spesies pada konsentrasi 10⁻⁹ CFU per mili sebanyak 50 mikro. Nah, langkah terakhir, umbi kentang diinkubasi dalam wadah lembab pada suhu kamar selama kurang lebih 7 hari. Selanjutnya, berdasarkan penelitian Kurnia tahun 2014 menyatakan bahwa terdapat interaksi antara jamur endofit dengan patogen. Bentuk interaksi ini diketahui melalui uji dengan cara melihat interaksi jamur endofit dan patogen dalam satu cawan Petri yang berdiameter 7 cm. Bentuk interaksi antara jenis endofit dan jenis patogen menunjukkan gejala mikroskopis seperti transparan, atau endofit 3 dan endofit 5, mengeriting endofit 6, malformasi endofit 15, menjerat endofit 10, membentuk kait endofit 9 dan endofit 14, melilit endofit 5, dan menembus endofit 11. Menurut Farida tahun 1992, mekanisme antagonis meliputi, yang pertama, ada kompetisi. Kompetisi antara cendawan antagonis uji dengan cendawan patogen yang dibiarkan secara dual culture atau secara ganda setiap hari dalam memperebutkan ruang, makanan, dan oksigen dengan melibatkan di antara kedua cendawan tersebut dan dicari mana yang lebih cepat memenuhi cawan Petri yang berdiameter 90 mm. Selanjutnya ada antibiosis. Antibiosis dengan melakukan pengukuran lebar zona kosong atau hambatan yang terbentuk dan melihat ada atau tidaknya perubahan warna pada medium akibat senyawa antibiotik yang dihasilkan oleh cendawan yang diuji. Yang ketiga ada lisis dan parasitisme. Dengan mengamati hifa cendawan antagonis uji yang tumbuh di atas hifa cendawan patogen dengan cara mengambil potongan hifa berukuran 1 cm kali 1 cm di tempat bertemunya kedua cendawan tersebut. Diletakkan pada gelas objek untuk diamati di bawah mikroskop. Selanjutnya, atau yang terakhir, merupakan kesimpulan. Berdasarkan tinjauan yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa untuk mengetahui sifat antagonis terhadap patogen penyebab penyakit tanaman, suatu mikroba antagonis yang hendak digunakan sebagai agens pengendali hayati harus mempunyai salah satu sifat antagonis, yaitu kompetisi, antibiosis, lisis, dan parasitisme, ataupun kemampuan untuk menginduksi ketahanan tanaman. Uji antagonis dapat dilakukan untuk mengetahui kemampuan antagonis suatu mikroba terhadap patogen.
Uji antagonis juga dilakukan secara in vitro maupun in vivo. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditulis di komentar. Sekian presentasi Terima dari kasih. kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.